Shalom, saya mahasiswa Reski Smulang dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, kelas A3, semester 6, NIM 1814-2011-70. Pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari dosen Nurse Olvin Maningke, Escape MKes, mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat, yaitu tentang penyuluhan tentang BHD dan GCS. Definisi bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar atau BHD adalah dasar untuk menyelamatkan nyawa ketika terjadi henti jantung. Aspek dasar dari BHD meliputi pengenalan langsung terhadap henti jantung mendadak dan aktivitas sistem tanggap darurat, cardiopulmonary resuscitation atau CPR atau resusitasi jantung paru atau RJP dini, dan defibrilasi cepat dengan defibrilator eksternal otomatis atau automated external defibrillator atau AED. Pengenalan dini dan respon terhadap serangan jantung dan stroke juga dapat dianggap sebagai bagian dari BHD. Resusitasi jantung paru atau RJP sendiri adalah suatu tindakan darurat sebagai usaha untuk mengembalikan keadaan henti nafas dan atau henti jantung yang dikenal dengan kematian klinis ke fungsi optimal guna mencegah kematian biologis. Tujuan bantuan hidup dasar. Tujuan utama dari BHD adalah suatu tindakan oksigenasi darurat untuk mempertahankan ventilasi paru dan mendistribusikan darah oksigenasi ke jaringan tubuh. Selain itu, ini merupakan usaha pemberian bantuan sirkulasi sistemik beserta ventilasi dan oksigenasi tubuh secara efektif dan optimal sampai didapatkan kembali sirkulasi sistemik spontan atau telah tiba bantuan dengan peralatan yang lebih lengkap untuk melaksanakan tindakan bantuan hidup jantung lanjut. Berikut ini langkah-langkah dari bantuan hidup dasar atau BHD. Selamat menyaksikan. Ketika kita menjumpai situasi yang berpotensi mengancam nyawa dan memerlukan respon cepat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan keadaan sekitar aman. Jangan sampai Anda menjadi korban yang kedua. Kemudian periksa kesadaran korban dengan mengguncang atau menepuk bahu sambil memanggilnya dengan lantang. Jika korban tidak sadar, serukan bantuan pada orang-orang sekitar. Mintalah pada mereka untuk menghubungi call center 8000 atau 021 1500 135. Laporkan kejadian Code Blue. Pastikan kondisi pernafasan korban. Apakah normal atau tidak? Pertama-tama, lakukan posisi head tilt chin lift. Dongakkan dahi korban sambil mengangkat dagunya. Kemudian, terapkan metode lihat, dengar, dan rasakan. Lihat, apakah dadanya naik turun? Dengar, apakah ada suara nafas? Dan rasakan, apakah ada hembusan nafas? Lakukan semua pengecekan tersebut dalam waktu kurang dari 10 detik. Jika korban bernafas normal, jagalah jalan nafasnya dengan recovery position, sekaligus memastikan dirinya tidak tersedak. Jika korban tidak respon saat dipanggil dan diguncang, dan tidak bernafas, atau bernafas namun tidak normal, lakukan resusitasi jantung paru. Posisikan diri Anda di samping korban. Sebelum melakukan kompresi, bebaskan dada korban dari pakaian. Letakkan pangkal telapak tangan di tengah dada. Kemudian, letakkan pangkal telapak tangan yang lain di atasnya. Jika korban adalah anak usia 1-8 tahun, kompresi dada dilakukan dengan satu tangan. Jika korban adalah bayi, kompresi dada menggunakan 2 jari. Ketika melakukan kompresi, kedua lengan tidak ditekuk dan harus tegak lurus di atas dada korban. Maka dari itu,
Gunakanlah kekuatan tubuh bagian atas, bukan dari lengan. Jaga agar pangkal telapak tangan tidak berpindah posisinya dari tengah dada korban. Setiap kompresi terdiri atas 30 kali tekanan dengan kecepatan 100 kali per menit. Kedalamannya 5 cm dan tidak lebih dari 6 cm. Kompresi tidak boleh terputus kecuali untuk memberikan nafas buatan atau memindahkan pasien. Setiap selesai kompresi, angkat pangkal telapak tangan sehingga dada mengembang seperti semula. (25, 26, 27, 28, 29, 30). Berikan tiupan nafas melalui mulut korban sambil menutup hidungnya. Satu tiupan setara dengan 1 detik. Apabila dilakukan dengan benar, permukaan dada akan naik. Berikan kesempatan udara keluar dan lihat turunnya permukaan dada. Pemberian nafas buatan pada bayi dilakukan dari mulut penolong menuju mulut sekaligus hidung bayi. Rasio setiap kompresi dan nafas buatan adalah 30:2. Hentikan BHD apabila terjadi hal-hal berikut ini. Pihak penolong terancam keselamatannya. Adanya perintah jangan diresusitasi dari tim medik atau dokter. Kembalinya denyut jantung dan nafas saat pasien bergerak spontan. Proses pertolongan tersebut diambil alih langsung oleh TMRC. Secara ringkas, langkah-langkah pertolongan bantuan hidup dasar adalah sebagai berikut. Pastikan lingkungan aman dari bahaya. Pastikan kesadaran korban dengan menepuk dan memanggilnya. Serukan bantuan apabila korban tidak sadar. Pastikan kondisi pernafasan korban. Apabila pernafasan tidak normal atau tidak bernafas, lakukan kompresi dada yang dilanjutkan dengan nafas bantuan dengan rasio 30:2. Jangan hentikan sampai tim medis datang. Kita masuk pada penyuluhan GCS. GCS adalah alat diagnostik yang sudah sejak lama menjadi alat untuk mengevaluasi tingkat kesadaran pasien, menilai status klinis pasien, dan menjadi alat prognosis untuk pasien cedera kepala. Skor GCS menjadi standar pengukuran fungsi neurologis pada pasien dengan perubahan status mental oleh karena penyebab apapun. Terhadap cedera kepala, GCS merupakan faktor penting yang harus diukur pada pasien cedera kepala. Kita masuk pada tabel penilaian GCS. Yang pertama, mata. Spontan nilainya 4, dengan diajak bicara nilainya 3, dengan rangsangan nyeri nilainya 2, tidak membuka nilainya 1. Yang kedua, motorik. Sesuai perintah nilainya 6 terhadap rangsangan nyeri. Gerakan normal nilainya 5, fleksi cepat, aduksi bahu, reaksi nilainya 4, fleksi lengan dengan aduksi bahu nilainya 3, ekstensi lengan, aduksi endorotasi bahu, pronasi lengan bawah nilainya 2, tidak ada gerakan nilainya 1. Yang ketiga, verbal. Orientasi baik nilainya 5, jawaban kacau nilainya 4, berkata tidak sesuai nilainya 3, hanya menggerang nilainya 2, tidak ada suara nilainya 1. Demikian penyuluhan bantuan hidup dasar dan Glass Glaucoma Scale. Kiranya bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika teman-teman atau adik-adik yang ingin bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, bisa menghubungi nomor yang tertera di video ini atau juga bisa mengunjungi website kami yang tertera di video ini. Terima kasih, salam sehat.